RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ebeng dari RGS All Tutorial, si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau nggak di like, walau nggak di subscribe, walau nggak diaktifin tombol loncengnya, karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng 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 teng. Halo sobat RGS semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sobat RGS yang selalu mensupport channel kebanggaan saya ini dan akan menjadi channel kebanggaan kalian juga tentunya ya, diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Sang Pencipta dunia ini ya. Dan setelah sekian lama saya tidak upload postingan karena emang bahan lagi nggak ada, dan kebetulan emang saya setelah Idul Fitri kemarin banyak garapan seperti yang sudah saya jelasin, mungkin ada di video sebelumnya. Saya lagi banyak garapan mobil RC, terus mixer, ya part-part elektronik yang besar yang belum sempat saya buat vlognya. Kemarin udah sempat buat vlognya, tapi ternyata begitu saya cek videonya, yang harusnya durasi 15 menit menjadi durasi hanya 5 menit, 3 menit, entah kenapa seperti itu. Jadi saya masih pelajari dan akhirnya handphone pun saya kembalikan ke pengaturan pabrik supaya penyimpanan tidak korup lagi. Nah seperti itu, jadi seluruh rekaman yang ada, recording yang sudah saya record, akhirnya saya hapus semua dan saya memilih untuk membuat record terbaru lagi ya. Dan hari ini tentunya saya masuk sebuah servisan ya. Ini kalau lihat dari bentuknya masih baru ya, masih sangat-sangat baru sekali karena emang bungkus belakangnya aja belum dibuka. Ini ada Xiaomi Redmi 7, habis berenang kata usernya ya. Jadi kelihatan di sini, kelihatan nggak? Masih ada embun-embun airnya ya di kamera. Dan kacaunya lagi, handphone ini sempat dilakukan cas, kata usernya nggak ngerespon sama sekali di cas. Nah ini yang membuat terkadang kegagalan terbesar ya. Saya bilang ini bakalan gagal nanti salah, tapi kita akan coba terlebih dahulu. Siapa tahu ada rezeki anak soleh ya, bukan rezekinya Mang Soleh, tapi ada rezeki anak soleh. Siapa tahu ini bakal menjadi rezekinya saya di hari ini ya. Oke, kita langsung eksekusi aja Xiaomi Redmi 7 nya. Masuk air ya, water damage. Oke, ini buka aja dulu. Ini dibuka, kita nyalain blower. Saya mau perhatiin ini ngebongkarnya, apakah bongkar di sini atau dari sini. Tapi kalau lihat bentuknya ini dari sini bongkarnya. Kita coba tanggalin slot SIM terlebih dahulu ya. Copotin slot SIM-nya terlebih dahulu daripada nanti salah eksekusi. Jadi saya mau coba buka dari bagian sini dulu. Oke. Jadi ini tanpa rekayasa. Nggak ada selah. Dan ini perasaan saya pernah bongkar, tapi saya lupa di bagian mana yang harus dibuka, bagian belakang atau bagian sini. Oke, saya coba selipin terlebih dahulu deh. Kayaknya bagian atas. Kita panasin dulu ya. Saya lupa soalnya. Kita panasin dulu dengan blower ya. Anget aja, nggak usah panas. Anget-anget aja. Ini basahin dulu ya dengan thinner. Oke, ini harus hati-hati ya, karena di bagian sini ada flexible fingerprint ya. Ini kelihatan ya. Jadi kalau mau ngebukanya di bagian sini ada flexible fingerprint, jadi harus dibuka beneran seperti ini supaya kelihatan dan nggak kena fleksibelnya ya. Kalau kena putus ya minimal kalian keganti fleksibel. Oke. Nah ini
dia, jadi kalian harus berhati-hati. Seperti ini penampakannya. Saya pernah bongkar tapi saya lupa di bagian mana, maklum udah lama nggak ngegarap handphone, jadinya lupa ingat ya. Jadi ini kalau mau aman, pindahin backgroundnya ke sebelah sini. Nah, jadi perhatiin ya, ingat bagiannya di mana yang paling rawan, itu harus diingat. Dan kita lanjut ke pembongkaran. Ini sepertinya air semua ya. Dan ini berendamnya mungkin lomba renang lah ya, mungkin ya, sama pemiliknya. Oke, kita udah disambut dengan ribuan air di dalam ini, dan sayang sekali ini udah di charger sama pemiliknya ya. Mudah-mudahan bakalan menjadi rezeki ya, karena biasanya sih kalau udah terlanjur di charger itu untuk kemungkinan batusnya sih sedikit ya, karena udah keburu konslet, dan yang pasti biasanya sih kalau udah di charger itu larinya bisa ke LCD juga, kalau bisa ke IC cas ya. Kalau IC casnya nyatu dengan IC power, berarti bisa dibilang IC powernya yang kena. Kita bakalan bongkar terlebih dahulu. Kamera juga sudah timbul korosi. Kameranya udah mulai timbul korosi. Ya, di bagian ini juga sudah ada korosinya. Oke. Tapi sepertinya di bagian IC sedikit aman ya, bagian bawah. Di bagian bawah sedikit aman, tapi di bagian atas kayaknya yang lebih rawan, cenderung lebih banyak korosi yang sudah terjadi. Nggak tahu. Tuh, di dalam ini ada air, berarti di bagian sini harus dibuka ya. Bagian ini harus dibuka. Di sini sudah ada korosinya, jadi kita buka saja. Nanti kita akan lanjut dengan pencucian. Oke, saya cek dulu ya bagian mana aja yang ada korosi, jadi enak menggarapnya ya. Oke, saya coba bersihin terlebih dahulu deh ya, di bagian-bagian yang udah kena korosi. Oke, sembari nunggu kering, saya pause dulu ya videonya karena bakalan lama dan takutnya durasi rekaman saya tidak mencukupi. Oke. Oke, sobat RGS, ini masih harus dikeringkan lagi, dan saya lupa kalau di sini pasti positif banyak air juga, dan kita harus copot baterainya ya. Kita akan copot baterainya terlebih dahulu. Kita mau coba dengan cara manual, apakah bisa atau enggak ya. Jadi kalau cara manual nyopotinnya itu cukup
tarik anginnya aja. Jadi begini ya, tarik gini, gulung, tarik lagi, gulung, tarik, gulung lagi, tarik lagi, gulung lagi, tarik lagi, gulung lagi ya, tarik lagi, terus ya. Jadi begitu cara nyopot lem di baterai ya, lem baterai. Kalau dia masih baru sih enak, kalau dia udah lama itu yang sedikit susah. Kita akan copot satu lagi ya, tapi tunggu dulu karena saya mau cek durasi rekaman saya. Dan kita bisa copot baterainya ya, mudah-mudahan nggak susah. Biasanya sih kalau sudah copot lem itu nggak bakalan susah tuh ya, nggak bakalan susah dan nggak bakalan hancur. Jadi kita akan lihat di IC sini biasanya, karena kalau di baterainya banyak air, biasanya di bagian sini juga banyak airnya. Jadi kita mau cek terlebih dahulu, kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Oke, udah kelihatan airnya. Sebenarnya jarang terjadi air itu masuk ke dalam selah baterai ini, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang selahnya sedikit longgar ya, nggak mempunyai celah. Jadi kita lihat di sini ada air, maka kita harus berhati-hati juga. Kita harus buka juga untuk memastikan kalau di bagian itu tidak ada air ya. Kalau tidak ada air sih aman. Sebenarnya seperti ini aja udah bisa kita lakukan pembersihan. Sebenarnya aman ya. Di sini ada lem penutupnya ya, lem anti air. Sebenarnya sudah aman. Oke. Kita setelah bersihin kita panasin aja, hangatin aja. Rasa cukup, tutup kembali ya. Nah, ini kita lanjut dengan memberikan kehangatan kepada sang mesin ya, yang tadinya udah kedinginan di dalam air. Kita harus memberikan dia sedikit sentuhan kehangatan supaya dia tidak kedinginan lagi ya. Manusia saja kalau dingin dia hangetin, diberi kehangatan dia pasti hangat. Jadi mesin juga seperti itu ya. Oke, ini sudah hangat. Kita akan tunggu dingin ya, supaya benar-benar kering. Jadi saya pause terlebih dahulu ya. Oke, ini mesin udah dingin. Kita akan lanjut bersihin beberapa korosi yang terdapat pada fleksibel. Jadi sudah saya lakukan pengecekan, ternyata di fleksibelnya sedikit mengalami gangguan jiwa ya, terguncang jiwanya dengan keberadaan si korosi ini tadi. Kita bersihin aja, simpel aja ngebersihinnya. Ini udah cukup. Kita akan coba bersihin di bagian LCD lagi.
Kita cek sound kembali. Oke, setelah cukup kita bakal coba ya. Kita bakal tes terlebih dahulu. Mudah-mudahan cukup dengan melakukan sentuhan seperti itu ya. Oke, oh sorry. Cukup. Oke, ini tadi responnya udah bagus ya. Respon udah bagus, kita akan coba buka handphonenya terlebih dahulu ya. Nyalain, bener-bener nyalain total. Oke, di sini ada sedikit korosi ya. Di sini ada sedikit korosi, jadi bersihin dulu supaya arusnya bagus ya. Oke, balik. Ya udah bagus ya, udah nyala dengan bagus ya. Ini udah oke. Terangin udah oke ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa dibilang sobek nota. Jadi itu dia tadi ya, kalian harus teliti dalam melakukan pembersihan ya. Lihat area air yang paling banyak, bersihkan semuanya, diperhatiin satu persatu di area mana yang biasanya paling banyak korosi. Dan misalkan air ada bertumpuk di area sini, maka di area sini dan area sini, maka buka semua kalengnya dan lakukan pembersihan. Dan di sini saya cek untuk panas dari handphone ini sendiri dalam keadaan normal, tidak terlalu parah, jadi tidak perlu melakukan goreng-goreng IC ya, goyang-goyang IC itu tidak perlu, dan ini sudah down. So sobat RGS semuanya ya, rencananya saya bakal buat video menjawab pertanyaan sobat RGS yang bertanya tentang Bang, handphone Matot kalau ditekan power itu gantung, ada juga yang ditekan power main-main kayak gitu. Nanti saya akan buatkan videonya, penjelasannya dan tutorialnya sekaligus ya, bagaimana langkah-langkah mengatasinya ya. Dan terima kasih banyak sobat RGS semuanya yang sudah support selalu channel saya ini, dan jangan lupa share serta subrek ya, agar ilmu ini tidak terhenti di kalian dan semua orang bakalan belajar bersama RGS All Tutorial. So thank you so much. Akhir kata saya Iben pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.